Anda kembali menyaksikan kabar petang pemirsa. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkap air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya dari aktivitas manusia di perkotaan. Temuan BRIN ini pemirsa menjadi peringatan jika polusi plastik bisa mencemari atmosfer. Partikel-partikel plastik mikroskopis ini terbentuk dan mengalami degradasi limbah plastik sehingga melayang di udara akibat aktivitas manusia. Mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik yang sulit dilihat jika sudah bercampur dengan air hujan. Partikel ini juga dapat mengikat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan. Pemirsa, partikel mikroplastik berbahaya ditemukan terkandung dalam air hujan yang terjadi di Jakarta. Lalu apa arti temuan ini? Seberapa bahaya partikel mikroplastik ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Riset BRIN Bidang Pencemaran Lingkungan Muhammad Reza Cordova. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore Mbak Nadila, selamat sore semua. Baik Mas Reza, kami ingin Salam sehat tahu. selalu. Baik. Ini sampel air hujannya diambil dari daerah mana saja di Jabodetabek? Baik, untuk penelitian yang kami lakukan ini memang masih terbatas di Jakarta, terutama di Jakarta Utara, karena kami memang mau awalnya melihat itu hubungan mikroplastik ini, keterkaitannya antara mikroplastik yang ada di darat dengan yang ada di laut seperti apa. Gitu. Jadi memang kami hanya melihat di wilayah pesisir Jakarta Utara, lebih tepatnya di wilayah kawasan Ancol ya, berarti di kawasan kantor kami di BRIN Ancol, dan kami lakukan kurang lebih selama 12 bulan. Dan kami ambil sampelnya itu setiap bulan seperti itu. Oke, hasil penelitiannya seperti apa? Baik, kalau untuk hasil penelitian sendiri berdasarkan dari hasil yang kami dapatkan, kemudian kami analisis, memang kurang lebih laju deposisinya itu atau laju penurunan mikroplastik dari atmosfer yang jatuh ke darat itu kurang lebih antara 3-40 partikel mikroplastik per meter persegi per hari, dengan rata-rata kurang lebih sekitar 15 partikel meter persegi per harinya gitu. Dan memang seperti yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa mikroplastiknya ini didominasi dengan bentuk yang benang atau fiber, dan kemudian satu lagi itu bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan di mikroplastik seperti itu. Oke, Mas Reza, kita juga ingin tahu bagi orang awam sebenarnya mikroplastik ini apa? Baik, kalau mikroplastik itu sebenarnya dia adalah sesuai namanya ya, mikro dan plastik. Jadi dia adalah plastik partikel yang ukurannya itu kurang dari setengah sentimeter atau kurang dari 5 mm, yang dia itu pertama ada dua sumber nih. Yang pertama adalah sumber yang memang dari awal diciptakan sedemikian rupa ukurannya kecil. Misalnya contohnya yang dicampur ke kosmetik karena di Indonesia masih cukup banyak. Kemudian yang kedua yang memang ini lebih banyak adalah yang berasal dari plastik-plastik yang ukuran besar. Misalnya dari kantong kresek, kemudian dari plastik sachet, dari botol plastik, dari gelas plastik yang terkena sinar matahari, terkena gesekan, termasuk dari ban juga. Termasuk dari pakaian nih, pakaian yang kita pergunakan kan sekarang adalah polimer sintetik ya, dari polimer polyester dan kemudian dari nilon. Nah, ketika kita pegang begini saja sebenarnya itu bisa menyebabkan lepasnya microfiber. Jadi memang mikroplastik itu sesuai namanya tadi, jadi partikel yang sangat kecil yang bahkan bisa jadi lebih kecil dari debu, dan dia tuh mudah kemana-mana, mau ke udara, ke tanah, ke air, bahkan sampai air tanah, bahkan sampai laut dalam sekalipun kami menemukan ya kabar buruknya memang ada mikroplastik di dalamnya seperti itu. Oke, artinya air hujan yang memang beberapa pekan terakhir ini kan Jakarta juga mengalami hujan. Artinya air hujan yang terkadang terkena di kulit kita itu mengandung mikroplastik. Baik, memang sebenarnya agak sedikit kompleks ketika kita berbicara kaitannya hal tersebut ya. Tapi yang jelas memang mikroplastik tadi itu sendiri kan ketika dia sudah naik ke atas nih, kemudian hujan itu akan dalam tanda petik membersihkan udara, debu yang ada di yang ada di atmosfer kita gitu. Jadi dia diturunkan. Nah, sebenarnya mikroplastik itu sendiri dia tempat penempelan dari uap airnya. Ya, menempel pada uap air yang akan ujung-ujungnya menjadi hujan. Nah, memang
kalau misalnya memang dari hasil penelitian kami memang menyatakan air hujan itu memang semuanya mengandung mikroplastik. Tetapi nggak usah terlalu khawatir karena memang ukuran pori-pori tubuh kita itu lebih besar daripada ukuran mikroplastik, paling nggak berdasarkan dari hasil penelitian kami. Tetapi untuk ada plastik yang lebih kecil namanya nanoplastik, itu ada kemungkinan memang bisa masuk ke dalam pori-pori, tetapi sampai sekarang masih belum ada bukti yang membuktikan hal tersebut. Yang jelas mikroplastik yang ada dari udara tersebut ketika terbawa di udara yang kita hirup, kemudian dari air hujan itu bisa masuk melalui saluran pernafasan kita. Itu yang sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan adanya peradangan secara tidak langsung ya. Tapi itu juga peradangannya dia butuh waktu, karena memang butuh waktu yang paparan yang lebih lama, lebih dalam jangka panjang, dia baru bisa memberikan dampak yang negatif terhadap saluran pernafasan kita, terutama kayak iritasi paru-paru dan kemudian dampak-dampak kesehatan yang lain seperti itu. Oke. Mas Reza, sebenarnya dari mana sih mikroplastik itu bisa muncul di udara? Dan lagi, kan barangkali ada masyarakat yang nggak meminum air hujan, apakah ini bisa berbahaya? Baik, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara seperti itu, kita ini mulai dari pelepasan tadi ya partikel mikroplastik udara yang terutama yang besar tadi, misalnya dari serat pakaian, dari gesekan ban kendaraan, dari pembakaran plastik terbuka dan juga dari debu perkotaan, itu dia bisa lepas gitu. Data ini disebutkan karena mikroplastik ini sangat ringan, berukuran mikroskopis, kemudian partikel ini bisa ke atmosfer, terbawa angin yang jauh, ini seperti debu sama aerosol gitu. Nah, si mikroplastik ini karena dia nanti, ya memang kita harus menyadari sih, hipotesis kami memang menyatakan bahwa mikroplastik ini bahkan ditemukan hampir di seluruh udara sampel yang kita lanjutkan penelitian seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi mikroplastiknya ini terminum langsung, memang dia memiliki dampak negatif. Tetapi balik lagi kayak tadi, dampak pendek tidak akan memberikan dampak secara langsung. Tapi justru kalau misalnya yang jangka panjang, dia bisa berpotensi berbahaya. Kenapa? Karena pertama, mikroplastik itu sendiri kan dia tidak inert atau tidak larut ya. Jadi mikroplastik ini sebenarnya secara kasar dia adalah pencemar fisik yang lebih mudah luruh dan kemudian nanti bisa keluar melalui misalnya feses sama urin. Nah, tapi yang jadi masalah adalah plastik ini pada saat pertama kali dibuat di pabrik atau di industri itu pasti memiliki bahan aditif. Nah, bahan-bahan aditif ini yang cenderung sebenarnya bisa berbahaya. Bahan aditif itu kayak apa misalnya? Seperti BPA, petalat, BPS. Makanya kalau ada di botol itu kan free BPA gitu. Nah, sebenarnya dia itu bisa mengganggu hormon kalau bahan aditif tadi. Nah, sayangnya dia itu tidak terikat, dia hanya menempel. Itu yang pertama tadi masalahnya. Kemudian yang kedua, si plastik ini dia bisa menjadi media pembawa polutan lain yang sudah tersebar di lingkungan. Misalnya logam berat, minyak, kemudian pestisida atau bahan kimia lainnya yang dia bisa masuk. Nah, ketika dia mikroplastik ini ada di air hujan misalnya katakanlah, kemudian ada masyarakat kita yang meminum air hujan secara langsung, dia berarti secara tidak langsung membawa bahan aditif dan kemudian polutan-polutan lain yang ada di udara itu buat masuk ke dalam tubuh. Nah, itu air hujan yang ada di mikroplastik ini memang bukan berarti tidak bisa dipakai ya, tetapi memang perlu diolah supaya lebih baik, supaya sebelum digunakan, terutama untuk yang konsumsi langsung tadi itu. Yang perlu diwaspadai justru adalah akumulasi jangka panjang di lingkungan, di tanah, di sungai, di udara yang kita hirup. Jadi bukan paparan satu kali pada saat hujan. Kalau paparan satu kali itu masih bisa, ya Tuhan kan sudah menciptakan tubuh kita itu secara canggih ya, akan dikeluarkan gitu. Tapi memang kita belum tahu nih batasannya seperti apa, yang masuk berapa banyak, yang bisa dikeluarkan berapa banyak, yang terakumulasi di dalam tubuh kita berapa banyak, itu memang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Oke. Mas Reza, kami juga ingin tahu seberapa bahaya untuk tubuh kita. Barangkali sudah ada penelitian-penelitian terkait dengan penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan, dan rekomendasi untuk masyarakat terkait hal ini seperti apa? Baik, kalau untuk dampaknya kepada manusia itu dampaknya kalau jika mikroplastik itu terhirup atau misalnya tertelan berulang dalam jangka panjang, penelitian itu berbagai sampai saat ini memang belum diuji ke manusia sih, memang masih lebih banyak diuji ke hewan uji gitu. Jadi memang mikroplastik ini dapat menunjukkan pertama ada peradangan kalau khususnya di saluran pernafasan itu ada di jaringan paru.
Itu ada peradangan, kemudian nanti bisa menimbulkan stres oksidatif, kemudian bisa menyebabkan gangguan imun juga memang. Tapi tentu balik lagi ini jangka panjang ya, gitu. Nah, mikroplastik yang kecil, semakin kecil itu bisa kalau tadi membawa bahan berbahaya petalat, BPA, logam berat dan lain-lain itu bisa mengganggu hormon dan metabolisme tubuh, gitu. Nah, memang riset ini masih terus berjalan untuk memastikan seberapa besar efek dari mikroplastik kepada kesehatan. Tapi kalau secara global itu sudah cukup kuat bukti bahwa paparan jangka panjang harus sangat betul diwaspadai karena itu memang prinsip pencegahan dari awal, pengendalian terkait dengan sumbernya itu dari plastik yang ukuran besar itu harus jadi langkah utama sebagai penyelesaiannya, seperti itu. Nah, kemudian saya jadi terpikir satu hal, kalau misalnya mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, sayangnya ketika mungkin pertama kali partikel keluar mikroplastik, istilah itu tahun 1970-an, itu memang belum sangat tren tahun 2000-an gitu kan. Ada beberapa kajian yang memang menyatakan bagaimana ketika dampaknya masuk ke dalam tubuh, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan itu ternyata salah satunya adalah kita memang mau tidak mau, kita harus kembali ke gaya hidup yang jauh lebih sehat. Banyak berolahraga, makan sayur, makan serat dari sayur dan kemudian dari buah. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita menerapkan gaya hidup sehat, dengan banyak makan sayur, dia ternyata serat-serat tersebut bisa menyerap berbagai macam polutan, termasuk mikroplastik. Makanya kenapa tidak heran ada penelitian di beberapa negara, dan kebetulan kami juga melakukan mikroplastik yang ada di dalam feses manusia. Dan kami melihat pola masyarakat yang memakan sayur lebih banyak itu ternyata lebih banyak mikroplastik yang keluar. Berarti ada kemungkinan memang ada kabar baiknya, kita memang harus kembali ke gaya hidup sehat tersebut, banyak makan sayur sehingga mikroplastiknya akan lebih cepat keluar, seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Riset BRIN bidang pencemaran lingkungan Muhammad Reza Cordova sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi terkait dengan hal ini. Selamat beraktivitas kembali.